Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 0,02%. Dengan total market cap mencapai 1,63 triliun US dollars. Berita bagusnya apa? Bitcoin kembali trade di atas 36.000. Padahal kalau kalian kemarin ngikutin ya, harga Bitcoin itu sempat terendahnya sampai 32.900. Ya, jadi sangat dalam dan recover lagi. Ya, ada kemungkinan bear trap ini ya, para orang-orang yang short kena likuidasi begitu. Nah, tinggal kita lihat pada faktanya dia mulai berhasil tembus MA20 di 4 hourly chart ya, which is good. Tapi ya baik lagi, jangan sampai FOMO dulu, jangan sampai FOMO. Lihat dulu ya, terutama di daily. Di daily dia masih belum bersentuhan lagi dengan MA20. Terakhir bersentuhan kepukul. Ya, jadi wait and see dulu ya. Dan ternyata ini guys, ternyata ada hal yang cukup unik. Kita sudah pernah bahas di worst case scenario Bitcoin ya. Buat kalian yang belum nonton, boleh coba cek video gue sebelum-sebelumnya ya. Dimana gue membahas skenario-skenario yang terburuk yang bisa terjadi di Bitcoin. Ternyata itu ada teorinya, gue juga baru tahu ya. Ternyata ini adalah teori Elliott Wave. Disebut flats correction ya. Jadi ada 3 jenis. Nah, tapi bisa dibilang yang regular ini kita udah enggak ya. Kemungkinan udah enggak. Karena kenapa? Kita bisa lihat dari posisi tertinggi dia di sini sudah lebih sudah kesannya sudah ketembus oleh di sini. Berarti regular sudah tidak ya. Jadi kemungkinannya antara dua, antara expanded atau running ya. Nah, expanded kita bisa lihat dia tembus dan kita bisa lihat di bagian C-nya dia tembus lagi si A sini. Berarti alias apa? Dia menembus 30.000. Ya, itu adalah yang pertama. Itu namanya expanded. Nah, kalau expanded kemungkinan kalau dia sampai tembus 30.000 itu berkorelasi dengan apa? MA200 nanti ya. Dimana kita bisa lihat expanded ini C-nya lebih rendah daripada A. Gitu. Berarti ininya ya downside potential yang lebih besar dibandingkan dengan di sini gitu. Nah, yang kita harapkan adalah yang running ya. Yang running ini apa? Ya dia berhenti basically sekarang-sekarang nih, sebelum kena 30 ribuan. Itu lebih tepatnya kalau mau pas banget di bawah 28.000 gitu ya. Dan dia terpantul di situ. Dimana kita bisa lihat posisi C ini lebih tinggi daripada A ya. Artinya dia nggak sampai posisi paling rendah ke sini, nggak balik lagi ke sampai sini ya. Ini yang kita harapkan. Ternyata lucu juga ada teori Elliott Wave-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, nanti detailnya untuk TA-nya kita akan bahas di belakang. Sekarang kita masuk dulu ke FOMC dan ada news yang lain ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke FOMC ya. Buat lo yang kemarin ada yang nanya nih, Bang, mana kok FOMC-nya nggak dibahas? Ya, nggak bisa dibahas. Kenapa? Karena ini baru mulai hari ini. Jadi kemarin bahkan sama sekali belum mulai ya. Kita bisa lihat bahwa FOMC ini 2 hari meetingnya ya, tanggal 25 sampai tanggal 26. Berarti nanti ya di Indonesia mungkin ya enaknya kita bahas nanti tanggal 27 ya, seperti apa hasilnya. Nah, tentunya ini ada beberapa teori ya. Ada beberapa orang yang bilang ini kalau apa namanya setelah keluar si beritanya ini atau si keputusannya ini akan lebih anjlok lagi. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang berteori malah justru ini itu sudah ke price in ya. Kenapa market sudah turun ini? Karena dengan antisipasi si FOMC. Jadi ada yang berteori juga dia nggak akan ambruk. Nah, daripada kita mengira-ngira, lebih baik kita ya udah tunggu aja sampai hasilnya keluar ya, tapi bersiap-siap dengan potensi terburuknya. Andaikan interest rate-nya naik misalkan ya, naiknya dengan nggak kira-kira ya, ya ada kemungkinan market bisa kembali lagi turun gitu ya. Jadi for now lebih baik ya daripada kita mendukun, kita tunggu saja hasilnya ya. Oke, dan ada update tipis ya mengenai Oragon X. Gue kemarin baru update lagi mengenai video mengenai project mereka ya. Dan di video itu kita bisa lihat bahwa auditnya belum diupdate ya, masih sama seperti 24 Agustus. Tetapi ternyata gue dikontak oleh tim dev, mereka sudah renounce ini apa namanya developers privilege di sini ya. Nah, buat kalian yang pengen cek coba bisa di sini ya, di mana dia sudah merenounce si ini mereka apa privilege mereka ya. Artinya apa? In theory mereka tidak bisa menghentikan transaksi, which is good ya, karena itu salah satu kritik utama gue mengenai si Oragon X ya. Jadi gue acungi jempol buat tim dev yang sudah mau mendengarkan kritik dan saran mengenai project mereka ya. Buat lo yang penasaran mengenai si project dari Oragon ini, boleh cek video gue sebelum-sebelumnya karena gue sudah pernah review total di awal dan beberapa update setelah itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update tipis mengenai Oragon X. Oke, dan kita kembali lagi ke Bitcoin.
Kita bisa lihat bahwa daily close dia itu kemarin di 30, bukan kemarin ya, tepatnya tadi pagi, itu di 36.706. Bahkan tertingginya sempat di 37.677. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa para buyers belum mau lanjut lagi turun. Ya, walaupun hari ini terjadi koreksi lagi. Nah, jadi sekarang dalam masa-masa yang lebih ke, ya, sama seperti kemarin, wait and see, ya. Yang menjadi PR luar biasa besar dari Bitcoin adalah apa? Kembali lagi menembus MA20. Karena terakhir dia melakukan movement itu, kita bisa lihat bahwa ini sangat dengan jelas sekali dipukul oleh MA20, ya. MA20 sangat kejam di sini, dia pukul dan besoknya kapitulasi, ya. Jadi jangan sampai terburu-buru, tunggu dulu sampai, kalau gue pribadi tunggu sampai minimal tembus lagi MA20, ya, dan pelan-pelan menjadikan 20 sebagai support. Sebelum itu terjadi, ya lebih baik kalau kesannya kalian mau pasang buy limit, mendingan sekalian pasang di 30.000 US dollars gitu, ya, daripada dipaksain di posisi-posisi sekarang yang nanggung gitu. Jadi untuk Bitcoin kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat juga ini ya, gue sudah sempat bahas ada satu indikator baru yang gue mulai pelajari, ya, yaitu adalah logarithmic growth curves, ya, di mana bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia mulai masuk ke daerah oversold, ya, oversold. Di mana daerah oversold ini, kalau secara sejarah, ya, selama beberapa tahun ke belakang, ya, it's a good buying, atau lebih tepatnya a good place to DCA, to dollar cost average. Ya, kita bisa lihat. Rata-rata kalau kita DCA di sini, kita bisa mendapatkan returns yang baik, historically speaking, ya. Jadi, ya bisa dibilang mungkin kita bisa mendekati bottom. Nah, semoga saja 30K hold, dan kalau 30K hold, ya mungkin ya kita bisa pelan-pelan konsolidasi dulu di sini, ya, konsolidasi naik pelan-pelan baru bisa breakout lagi ke atas, ya. Dan kalau gua pribadi sih, apalagi kalau lu pakai duit panas gitu ya, gua nggak saranin untuk ekstrim nunggu ya gini, jangan berharap dalam waktu dekat akan pump langsung lagi nembus gitu dalam sebulan 2 bulan nembus lagi all time high. Menurut gua highly unlikely gitu, karena kalau kita lihat ya dari posisi sini ke sini pun kita lihat nih, berapa lama. Nah, ini ya dari posisi sini dia ceritanya recovery nih sampai ke all time high dia. Kita bisa lihat dia butuh sekitar 19 bar, ya. 19 bar means berapa bulan gitu ya. Itu nggak cuma 1-2 minggu gitu ya. Ya, ini sekali lagi nih gue ingetin, ini weekly ya, bukan daily. Jadi satu barnya ini sama dengan 1 week, berarti 7 kali 19 itu berapa ya, berapa hari gitu ya. Jadi kalau kalian yang pakai uang panas, ya jangan terlalu berharap ini bisa recover langsung ke daerah kalian nyangkut dalam waktu super singkat gitu ya. Jadi manage your expectation, makanya kenapa selalu gue bilang pakailah uang dingin, ya. Karena uang dingin nggak akan ada perlu gitu, lu nggak perlu harus cut loss karena basically lu harus bayar sesuatu gitu ya. Jadi sekali lagi, mendingan lu masukin ratusan ribu ke markets dibandingin lu masukin ratusan juta tapi besoknya harus ditarik gitu. Oke, dan selanjutnya Cardano kemarin kembali lagi membuat sport jantung, ya, di mana dia week sampai di bawah dari $1, bahkan terendahnya itu sampai 0,951. Walaupun nggak serendah sini, tapi baik lagi ya buat kalian yang para holders Cardano pasti cukup jantungnya cukup terpompa ya. Tapi ya untungnya karena Bitcoin kembali lagi rally, ya Cardano safe lagi ya, dia close-nya itu di $1 lebih 67 sen. Itu walaupun sekarang lebih rendah lagi ya. Jadi untuk TA-nya Cardano kita bisa lihat it's not looking good. It's not looking good ya, karena dia menembus $1 lebih 20 sen. Jadi ya kalau kita di sini saat dia tembus di sini dia recover dengan cukup cepat, tapi for now kayaknya sedikit sedikit terhambat gitu. Jadi ya mau gimana lagi gitu ya. Jadi seperti yang gue bilang, Cardano ini salah satu aset yang sangat-sangat sekali terpengaruh dengan BTC. Ya, kalau kita lihat dia BTC naik, Cardano cenderung naik. BTC cenderung turun, Cardano turun lebih parah gitu, lebih sering ya. Jadi ya for now sih wait and see. Tunggu sampai apa? Balik lagi, ini ngulang-ngulang lagi PR dia ya. PR dia sekarang reclaim lagi $1.20 dan menjadikan 20 dan 50 sebagai support. Di sini seperti sudah mulai bisa, tapi BTC-nya ngedrop. Jadi ya hancur juga. Ya, jadi kurang lebih untuk Cardano lebih lagi wait and see dibandingkan dengan BTC. Gua nggak tambah posisi lagi ya. Sampai ya minimal itu PR-PR dia diselesaikan. Dan mumpung kita masih bahas Cardano, sekalian gue ingetin bahwa
DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice, ini adalah edukasi ya. Edukasi supaya orang-orang bisa terbiasa charting sehingga nanti mereka bisa charting secara mandiri gitu. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom. Ya, kita bisa lihat Atom ini salah satu aset yang melawan arah. Ya, walaupun kemarin sempat ngedip dan sempat retest lagi MA50, tetapi dia kembali lagi lanjut ke atas. Ya, dan close ya kita bisa lihat di atas dari opennya, otomatis bullish ya. Kita bisa lihat bahwa kemarin tuh dia close di $36 lebih 5 sen. Dan kalau kita lihat dia sedikit bereaksi dengan MA20 ya, di mana dia sedikit nge-wick ke bawah ya. Nge-wick ke atas. Berarti artinya apa? MA20 mulai menunjukkan ini nih, tendensi dia buat mukul ya. Semoga saja Cosmos tidak kepukul. Dan PR untuk Atom ya atau Cosmos yaitu adalah menembus MA20 dan close di atasnya untuk menunjukkan momentum dia lebih bullish lagi gitu. Dan bisa dibilang ya ini luar biasa ya dibandingkan dengan aset-aset lain yang sedang struggling. Cosmos cenderung bisa bertahan dan bahkan menunjukkan momentum yang lebih kuat gitu. Nah, untuk buy limitnya di mana? Untuk buy limit sebenarnya quite simple for Atom ya. Buat lo yang konservatif, boleh tunggu di MA50 ya. Karena kenapa kita bisa lihat sekali lagi BTC masih belum out of the woods ya. Dia masih dalam posisi galau ya, di mana PR besar dia di daily masih jauh dari selesai gitu. Ya bahkan kalau dibandingkan dengan Atom masih jauh lebih bullish Atom dibandingkan dengan BTC gitu. Jadi baiknya kalau BTC ada lagi drop, ya ada kemungkinan Atom ya kena 50 tuh masih sangat memungkinkan gitu. Tapi baik lagi, ada aja orang yang lebih agresif ya. Kalau lebih agresif ya bisa aja kalian sekarang ini di 200-an. Tapi gue jujurnya nggak saranin sih, karena dalam kondisi seperti ini menurut gue being aggressive is not really good. Now, ya kalau lagi parabolik oke lah, mungkin lebih agresif. Tapi sekarang kita bisa lihat lagi nggak parabolik, jadi lebih baik play it safe ya. Play it safe ya, kalian mau pasang buy limit di MA50 boleh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos, quite simple ya. Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga dia not bad ya, dia menahan di MA20 weekly ya. Tinggal menjadi harapan adalah dalam 6 hari lah, 6 hari ke depan, apakah dia bisa bertahan di atas dari MA20 atau tidak. Kalau bisa, that's really bullish for Cosmos. Oke, dan selanjutnya Phantom. Ya, kita bisa lihat dramatis sekali Phantom. Ini kalau kita tonton nih seperti sinetron ya. Drama banget gitu. Dimana kemarin dia sempat nge-wick sampai ke $1.90, tetapi kembali recover ke atas $50. Buat kalian yang sudah ngikutin mengenai Phantom ini, gue bilang yang menjadi dilema dari Phantom adalah apakah dia bisa bertahan nggak di atas 50. Karena kenapa? Yang menjadi dilema ada resisten di $2.33. Nah, kita lihat deket banget. Ya, dan kalau kita lihat sudah 3 hari dia retest terus daerah sini sebagai resisten. Dan kemarin pun bahkan dia retest lagi, dia juga retest lagi sebagai resisten. Ya. Tetapi bagusnya apa? Bagusnya dia tidak close di bawah dari 50. Walaupun lumayan tipis-tipis nih ya, tipis-tipis. Jadi PR utama dari Phantom adalah yang pertama, jangan sampai close dulu di bawah 50. Ya, karena kalau dia sampai mulai close di bawah 50 lagi, ya ada kemungkinan bisa lanjut lagi turun. Tapi kalau dia bisa bertahan terus di daerah sini ya, dan bisa menembus $2.33, that's really good. Itu yang kita ingin cari gitu ya. Jadi kurang lebih kalau untuk Phantom sih seperti itu ya, quite simple. Kalau mau buy limit lagi di 50 boleh aja. Ya buat lu yang belum punya ya. Kalau lu udah punya sebelumnya jangan terus-terusan di tempat yang sama gitu. Jadi ditunggu dulu ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat kenapa $2.33 ini menjadi satu daerah penting ya, atau resisten penting. Karena kita lihat di sebelumnya ya memang berkali-kali dia ngendet di daerah situ ya, di sini ya, di sini, dan sekarang selanjutnya di sini gitu. Jadi kalau sampai dia bisa tembus dan menjadikan ini sebagai support ya, sebelumnya resisten sekarang jadi support, itu yang kita cari ya. Dan mungkin kita sudah mulai bisa tambah posisi lagi kalau sudah begini ya, dia mungkin kepukul oleh 20 ke sini, nanti pas dia naik, nah di pantulan sini kita bisa pertimbangkan untuk tambah lagi posisi. But for now tunggu dulu ya. Atau kalau lo belum punya posisi di sini boleh aja pasang buy limit di 50 di MA50 ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini masih sangat tergantung dengan BTC ya. Semoga saja BTC dia semoga saja sedang dalam posisi running di sini ya, atau flat koreksi flat yang running gitu, dimana kalau running ya mungkin di sini dia bisa reversal ya. Kalau ini reversal ya otomatis semua alts lain akan ikutan ketarik gitu. Oke, dan kita masuk ke Luna, dimana kalau Luna
Dia lebih bearish ya dibandingkan dengan Atom, ya dibandingkan dengan FTM. Ya, Luna kita bisa lihat dia masih terus consistently membuat lower high, ya, lower high, lower high, lower high, lower high. Ya, ini seperti yang gue sudah bahas di YouTube gue sebelum-sebelumnya ya, dia secara struktur besarnya masih cenderung seperti itu. Tapi not that bad ya, not that bad karena minimal dia nge-wick-nya nggak lebih dalam daripada sebelumnya ya. Berbeda dengan kasus BTC ya, BTC week kemarin lebih dalam daripada sebelumnya begitu. Jadi ya minimal ada itulah untuk Luna. Tapi untuk sekarang kalau Luna kita bisa lihat yang menjadi main support dia adalah MA20 di weekly. Jadi for now sebenarnya yang paling super penting untuk Luna adalah mempertahankan itu MA20 di weekly ya. Kalau dia bisa close terus di atas dari situ, that's okay. That's quite okay ya. Dan kalau buat di 4 hourly-nya kita bisa lihat bahwa dia bukan kemarin ya, tepatnya tadi beberapa jam lalu, dia sudah berhasil tembus MA20. Tetapi tembusnya nggak dengan volume yang luar biasa besar gitu. Jadi biasa aja gitu secara volume. Makanya kita bisa lihat ya cenderung galau gitu. Nah, harapannya adalah ya minimal kalau sampai dia turun lagi ya, nggak sampai close di 4 hourly-nya lebih rendah daripada $55. Karena kalau sampai di bawah dari situ, berarti apa? Guess what? Membuat lower low. Selama satu aset masih terus membuat lower low, sulit dia untuk reversal gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Kalau kalian mau tambah posisi sebenarnya masih sama dengan yang kemarin-kemarin ya di MA20 di weekly. Oke, dan Harmony. Harmony juga sedang lagi sedang nari-nari dengan EMA 200 ya. Dan potensinya sedikit ada kemungkinan akan mirip-mirip Matic nih. Moga-moga aja enggak ya, moga-moga dia bisa kembali lagi di atas EMA 200. Karena kemarin dia close daily di bawah dari EMA 200. Which is not good ya, not good. Dan yang lebih seremnya lagi adalah pada hari ini kita bisa lihat dia sempat sudah retest EMA 200 dan nge-wick. Walaupun baik lagi ya, ini masih 20 jam lagi sampai close. Jadi masih ada kesempatan. Tapi for now kita bisa lihat looking kind of bearish. Jadi PR untuk Harmony sebenarnya very very simple ya. Jangan sampai dia close lagi di bawah lagi. Apalagi membuat lower low, lower low, dan lower low. Seperti yang kalian tahu, the recipe for disaster dari satu aset yang sedang bearish adalah terus-terusan membuat lower low. Selama dia masih terus membuat itu, ya mau tidak mau akan lanjut turun terus. Gitu. Jadi, for now, PR-nya gampang, tembus dan close di atas MA 200. Dan kalau kalian ingin averaging juga, Harmony bisa aja di MA 50 juga. Gitu ya, karena MA 50-nya juga sudah semakin dekat, yaitu di 16 sen ya, atau 0,16 sen. 0,16 dolar berarti ya. Jadi kurang lebih untuk Harmony seperti itu ya. Kalau gue pribadi sih, ya mau averaging silahkan gitu ya. Mau kalian wait and see dulu sampai tembus 200 juga boleh. Dua-duanya nggak ada yang salah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony One. Oke, dan yang terakhir kita akan update mengenai Rose ya. Jadi Rose terakhir gue bahas kemarin sedang koreksi. Dan yang kita bisa lihat masuk akal kenapa koreksi ya. Karena di weekly-nya ya kita lihat keluar dari Bollinger Band. Jadi gue harap kalau kalian yang sudah SOP TP-nya mirip seperti gue atau sama, ya sudah take profits di sini ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Rose ini not bad ya dibandingkan dengan yang lain. Di weekly dia masih nahan 20 karena beberapa aset sudah tembus jauh ya. Tapi di daily-nya kita bisa lihat masih quite bearish karena kita bisa lihat bahwa dia gagal untuk menembus lagi MA50 di sini. Sudah 2 hari ini gagal. Jadi ya PR-nya simple ya, PR-nya kembali lagi menembus MA50. Tapi kalau for now kita bisa lihat dengan kondisi BTC masih begini, ya sedikit sulit. Tapi ya nggak berarti nggak mungkin juga. Jadi ya baik lagi, masih PR. Kalau dia bisa tembus, that's good ya. Bisa aja tembus, dia terpantul 20, nah jadi support di 50. Nah itu mungkin lo bisa tambah posisi di situ. Atau alternatively, apabila dia lanjut turun, ya gampang kita masuk ke weekly, pasang buy limit di MA20, yaitu di 28 sen ya, atau 0,28. Jadi untuk Rose kurang lebih seperti itu, quite simple, dan secara TA-nya not that bad dibandingkan dengan beberapa aset lain gitu. Jadi gue ulangin lagi, antara lu tunggu dulu sampai tembus 50, ya mungkin kepukul 20 dan terpantul di 50 lagi, dan membuktikan juga 50 sebagai support, kalian bisa tambah di situ. Atau bisa juga yang kedua, kalau dia lanjut turun, bisa saja buy limit di MA20 di weekly, di 28 sen. Atau kalau mau lebih dibuletin aja 29 aja lah, biar gampang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update Rose. Dan sekali lagi buat kalian yang tertarik untuk koin tuh token kalian dibahas di DCWT, komen di bawah. Tentunya
token dan koin yang yang minimal gue sudah pernah bahas atau ya lu tahu secara fundamentalnya bagus gitu. Jangan sampai terlalu meme coins gitu. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.